to Hawthorne. I am Julian Fat, salt, at times entire ecosystems. Halo, selamat datang. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu film yang berjudul The Menu yang dirilis tahun 2022. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Tyler dan Margot yang ingin pergi ke sebuah restoran eksklusif di sebuah pulau di tengah laut. Mereka harus menggunakan kapal terlebih dahulu untuk tiba di pulau tersebut. Tak hanya mereka berdua saja, ada juga orang lain yang ikut ke tempat itu, mulai dari kritikus makanan, beberapa pengusaha sukses, beserta aktor film. Di sini kita juga mengetahui kalau Tyler merupakan seorang fans berat dari chef yang akan dia rasakan makanannya, sehingga ia selalu saja berbicara tentang makanan, yang mana hal itu tersebut langsung membuat Margot merasa risih. Singkat cerita, mereka telah tiba di sebuah pulau dan langsung disambut oleh seorang asisten chef bernama Elsa. Waktu mengecek daftar nama, ternyata Margot baru tahu kalau dia adalah pengganti dari Westerveld, mantan pacarnya Tyler. Kemudian Elsa membawa para tamu untuk melihat sekeliling pulau, dan kebetulan ada seorang yang sedang mencari kerang, di mana nantinya kerang yang didapat akan dihidangkan sebagai menu makan malam mereka nanti. Restoran ini juga memproduksi bahan baku sendiri, mulai dari sayuran hingga daging. Elsa menjelaskan bahwa semua koki dan karyawan yang lain tinggal di restoran tersebut, kecuali chef. Dia tinggal sendiri di sebuah pondok kecil yang berada tepat di atas jalan yang sedang mereka susuri. Lalu Tyler ingin melihat pondok sang chef, tapi permintaan itu tidak diperbolehkan oleh Elsa. Dia menjelaskan jika selama ini semua koki dan karyawan lain tidak boleh menginjakan kakinya di pondok kepunyaan chef. Sesampainya di restoran, ternyata restoran menggunakan konsep memasak di depan pengunjung. Jadi, mereka para pengunjung atau tamu mengetahui apa bahan yang dipakai dan cara memasaknya, sehingga pengunjung atau tamu tersebut yakin dengan makanan yang dimakanannya. Di sana kita diperlihatkan bahwa para koki sangat profesional dalam memasak, bahkan sangat detail dalam mempersiapkan makanannya. Kita juga diperlihatkan bahwa sang kepala koki yang bernama Chef Slowik, semua sesuatu yang ada di restoran tersebut harus sesuai dengan arahan Chef Slowik, karena kepala chef lah yang bertanggung jawab pada semua keadaan maupun kejadian di sana. Lalu, hidangan pertama pun siap. Sang chef menyebutnya dengan pulau. Chef mengatakan karena makanan ini mempresentasikan pulau ini yang sedang mereka kunjungi saat ini. Ia mengatakan bahwa semua bahan makanan ini adalah yang ada di sekitar pulau ini. Bahkan salah satu bahan makanannya adalah air laut yang disaring, lalu dibekukan. Tiba-tiba Tyler meneteskan air matanya karena terharu bertemu dengan chef idamannya dan dengan hasil mahakaryanya. Tapi Margot merasa kalau itu hanyalah makanan biasa saja, hanya Tyler-nya lah yang lebay. Lalu hidangan selanjutnya tiba, yaitu hidangan roti tapi tanpa roti. Tamu hanya diberi pendamping rotinya saja, dan itu pun dalam beberapa rasa dan warna. Para tamu pun bertanya-tanya, makanan aneh apa ini? Tapi tidak dengan kritikus makanan. Mereka tetap menilai makanan yang ada di depan mereka. Dan mereka berasumsi kalau masakan mereka salah, karena ada retakan kecil pada masakan mereka. Mereka berkomentar kalau saus yang dihidangkan masih kurang cair. Sedangkan di sisi lain, Margot merasa bingung sekaligus tersinggung. Ia tak tahu apakah hidangan ini merupakan sebuah candaan atau hinaan. Namun yang jelas, perasaan itu tidaklah dirasakan oleh Tyler. Tyler justru merasa senang kalau hidangan tersebut merupakan makanan yang berkonsep luar biasa yang telah dipikirkan matang-matang oleh chef. Beberapa pengunjung kehilangan ekspektasi kalau mereka akan merasakan makanan yang luar biasa. Lalu, mereka meminta kepada Elsa untuk dihidangkan sebuah roti yang sebenarnya. Tapi Elsa benar-benar tidak akan memenuhi kemauan dari pengunjung tersebut, karena itu tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Chef Slowik.
Lalu Chef Slowik sengaja kembali bersiap untuk mengeluarkan hidangan berikutnya. Yang kali ini, makanan tersebut ia panggil dengan nama Memory. Memori atau ingatan terinspirasi dari masa kecilnya Chef Slowik yang begitu suram. Ia bercerita bahwa dulu sang ayah selalu saja menyiksa ibunya, yang berujung Chef hanya bisa melawang dengan menusuk kaki sang ayah dengan gunting. Lalu makanan selanjutnya pun datang dengan menu ayam bakar dengan tortilla. Dan pada saat tamu bersiap untuk makan, betapa terkejutnya mereka setelah menyadari kalau tortilla itu malah berisi foto yang semua foto itu bukanlah foto biasa, melainkan beberapa foto yang terdiri dari aib milik para tamu. Di antaranya foto si aktor dari salah satu filmnya, si kritikus makanan yang berisi restoran yang telah mendapat nilai negatif darinya, dan juga para pengusaha yang berisi hitungan keuangan perusahaan mereka yang dikorupsi. Lalu mereka bertanya kepada Elsa, dari mana Chef mendapatkan foto itu? Lalu Elsa menjelaskan bahwa para koki beserta seluruh pegawai di restoran ini tahu apa saja yang dimiliki oleh pelanggan mereka, termasuk pekerjaan serta latar belakang kehidupannya. Margot merasa marah karena perlakuan dari Tyler karena selalu menyanjung Chef. Dan mereka, Tyler dan Margot, sedikit bertengkar karena itu. Lalu Margot pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Di sana dia melihat ada seorang yang sedang membawa kostum malaikat berupa sayap putih. Lalu kemudian Margot didatangi oleh Chef Slowik, di mana tanpa basa-basi ia menanyakan kepada Margot, "Kenapa tidak memakan makanan yang aku sajikan?" Namun Margot tidak mau bertele-tele. Ia pun menjawab, "Aku tidak suka dengan makanan tersebut. Aku bisa makan dan apa yang aku makan, kapan waktunya, aku sendiri yang menentukan." Singkat cerita, ke hidangan berikutnya. Lalu Chef menunjukkan seseorang yang bernama Jeremy. Chef menceritakan bahwa Jeremy ini adalah orang yang penuh dengan talenta memasak yang luar biasa. Lalu tiba-tiba Jeremy menembak dirinya sendiri dan tewas di tempat. Karena kejadian itu semua orang panik. Menu. It's part of the show. This is what. No. This is. Thank you so much. Lalu sang chef menjelaskan bahwa aksi Jeremy merupakan konsep dari menu yang sengaja diciptakan oleh Jeremy sendiri. Maka dari itulah hidangan tersebut dikasih nama dengan nama kekacauan. Hidangan kekacauan ini berisikan berbagai macam daging, di mana para tamu dipersilakan untuk menyantap menu tersebut. Beberapa tamu terlihat shock karena kejadian sebelumnya, dan mereka kehilangan nafsu makan. Tapi berbeda dengan para kritikus, mereka beranggapan bahwa tadi hanyalah teatrikal belaka, dan mereka kembali menyantap makanan tersebut beserta kritikannya. Begitu juga Tyler yang terlihat biasa saja. Ia langsung menyantap makanan itu secara lahap tanpa terganggu sama sekali. Lalu ada pasangan yang sudah lumayan berumur. Kita sebut saja keluarga Richard. Richard dan istrinya, mereka menginginkan keluar dari pulau tersebut karena merasa sudah tidak tahan atas kejadian demi kejadian yang tidak masuk akal. Namun mereka tidak diperbolehkan oleh Elsa. Lalu Richard memaksa keluar, tapi dihalangi oleh bodyguard di situ. Lalu Elsa menyuruh salah satu koki untuk memotong salah satu jari dari Richard. Karena itu, para tamu semakin panik dan ketakutan, kecuali si Tyler yang semakin menikmati makanannya. Setelah itu, Margot dipanggil oleh Chef Slowik untuk datang ke kantornya. Di sana Chef berkata, kalau Margot adalah seorang perusak menu, karena sebenarnya bukan Margot lah yang mereka undang ke sini, melainkan mantan kekasih dari Tyler yang bernama Westerveld. Yang bikin kaget, Chef Slowik juga memberikan spoiler bahwa semua pengunjung akan tewas, dan Margot pun diberi pilihan apakah ia ingin mati bersama para tamu atau mau bergabung bersama para pekerja di sini. Margot diberikan waktu selama 15 menit untuk berpikir.
Di samping itu, para tamu mulai protes dan bertanya kepada Chef Slowik, kenapa dia melakukan semua ini, dan ternyata Chef melakukannya didasarkan atas beberapa alasan, di antaranya para kritikus makanan yang telah membuat banyak restoran bangkrut. Salah satunya adalah restoran Chef yang dulu, karena kritikan mereka. Yang kedua, keluarga Richard yang tidak pernah mengingat satupun menu yang telah dia makan di restoran itu. Padahal mereka sudah 11 kali ke restoran tersebut. Yang sebenarnya bagi orang biasa, 1 kali saja masuk ke restoran tersebut adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Yang terakhir adalah si aktor film yang menurut Chef akting pada salah satu filmnya adalah yang terburuk. Karena si Chef telah memprediksi kalau si aktor akan bermain bagus di film. Ternyata semua orang yang diundang di hari itu adalah sebagai bentuk kekecewaan Chef terhadap orang tersebut. Dalam bahasa singkatnya adalah balas dendam, karena Chef merasa telah dikecewakan oleh mereka. Lalu Chef memperkenalkan Doug Ferrick sebagai angel investor, yaitu orang yang telah memberikan Chef pulau itu beserta isinya, termasuk restorannya. Doug Ferrick telah diikat di luar dan digantung pada seotas tali sambil dipakaikan kostum malaikat. Chef langsung mempersembahkan sebuah pertunjukan bernama The Fallen Angel, atau malaikat yang jatuh, di mana Doug Ferrick akan ditenggelamkan di sana. Beberapa saat kemudian, waktu 15 Margot untuk memilih telah tiba. Dia pun dipanggil lagi oleh Chef untuk menuju kantornya. Sebelum Margot menjawab mau ikut yang mana, ikut para tamu atau Chef Slowik. Chef Slowik malah menawarkan untuk ikut dengannya bersama para karyawan yang lain. Tetapi dalam percakapan ini, Margot tidaklah memberi jawaban setuju atau tidak. Dan hidangan ke-6 pun segera dimulai. Pada kali ini para tamu dan koki dipersilahkan untuk keluar gedung, di mana Chef Slowik memperkenalkan asisten kokinya yang bernama Catherine Keller. Catherine menjelaskan kalau dulu Chef Slowik pernah mengajaknya untuk melakukan ML sebanyak 2 kali, namun ia selalu menolaknya. Lalu dalam pidatonya, Catherine mengeluk-elukkan Chef Slowik bahwa dialah orang yang terbaik, dialah sang bintang. Singkat cerita, lalu Chef Slowik mempersilahkan untuk tamu laki-laki untuk segera kabur, dan setelah 45 detik kemudian, para koki akan mengejar mereka. Lalu, bagi tamu perempuan diminta untuk masuk kembali ke dalam restoran. Lalu kita diperlihatkan Catherine dan para tamu perempuan duduk dalam satu meja untuk menikmati secangkir teh dan saling bertukar isi dalam hatinya. Singkat cerita, semua tamu laki-laki sudah tertangkap oleh para koki. Setelah beberapa saat, Chef memanggil Tyler. Chef menanyakan kepada Tyler, "Kau telah tahu semua yang diundang akan mati. Lalu kenapa kau ajak Margot? Bukannya Westerveld, mantan pacarmu dulu?" Lalu Tyler mengiyakan kalau dia tahu akan mati dan menjelaskan alasannya kenapa dia mengajak Margot, yaitu dia rela kehilangan apa saja yang penting dapat merasakan masakan Chef Slowik. Sekejap pula Margot kecewa kepada Tyler dan marah kepadanya. Singkat cerita, Chef meminta Tyler untuk memasak untuknya. Lalu Tyler mengiyakan dan seketika itu pula Tyler masak. Yang dimasak Tyler saat itu adalah daging domba. Dan setelah selesai, Chef Slowik segera mencicipinya. Dan rasanya tidak enak, karena daging domba yang Tyler masak masih dalam keadaan mentah. Lalu Chef membisikkan sesuatu kepada Tyler, dan setelah itu Tyler terlihat begitu sedih dan kecewa, sambil berjalan lunglai meninggalkan para tamu, dan Chef entah menuju kemana. Beberapa saat kemudian, Chef memanggil Margot untuk datang ke dapur. Dalam perjalanannya, Margot melihat mayat Tyler bergantung di dalam gudang. Setelah sampai di depan Chef, ternyata Chef meminta Margot untuk mengambil tong besar di ruangan daging asap. Setelah sampai di ruangan daging asap, ternyata di sana ada Elsa yang telah menunggu Margot. Di sana Elsa mengatakan dia tidak senang jika posisinya saat ini digantikan oleh Margot, yang notabene-nya adalah orang baru. Lalu di sana Elsa mencoba untuk membunuh Margot, dan Margot pun membela dirinya, sampai akhirnya malah Elsa lah yang kalah dalam perkelahian itu. No! He didn't tell me!
I didn't forget. Setelah mendapatkan tong besar, ternyata gudang daging asap dan pondok chef jaraknya hanya bersebelahan. Maka Margot memanfaatkan momen ini untuk masuk ke dalam pondok chef Slowik dan memeriksanya di sana. Di sana Margot menemukan berbagai artikel yang berisi segala kritikan dari para kritikus. Dan Margot melihat foto masa lalu chef Slowik kalau dulunya chef Slowik adalah juru masak terbaik di sebuah restoran cheeseburger. Lalu Margot melihat sekeliling dan menemukan sebuah radio komunikasi. Tanpa berpikir panjang lagi, Margot langsung mengambil radio itu dan menghubungi polisi untuk datang ke pulau tersebut. Singkat cerita, Margot sudah kembali bersama para tamu. Chef Slowik telah memberikan pidatonya bahwa setelah ini adalah hidangan penutup alias hidangan terakhir. Lalu tiba-tiba terdengar suara sirine dari kepolisian dan para koki gelagapan termasuk Chef Slowik. Mereka bergegas langsung membereskan sekitar untuk berusaha mengelabui petugas kepolisian. Semua noda darah ditutupinya, termasuk noda darah yang ada pada baju Chef Slowik. Lalu Chef Slowik juga meminta para tamu untuk berpura-pura tidak terjadi sesuatu apapun. Lalu kemudian petugas kepolisian datang dan bertanya, "Ada apa? Kenapa salah satu dari kalian menghubungi kami? Katanya di sini sedang ada hal janggal." Dan para tamu hanya berdiam diri, termasuk juga para koki, sehingga petugas tadi tidak merusak curiga. Lalu petugas tadi sadar bahwa ada salah satu aktor kesayangannya. Lalu dia meminta tanda tangannya. Ternyata bukanlah tanda tangan yang diberi oleh si aktor. Itu adalah berisi kalimat minta tolong. Alih-alih memberi pertolongan, ternyata polisi tersebut juga anak buah dari Chef Slowik. Dan para tamu pun hanya bisa pasrah. Been some intellectual exercise rather than something you want to sit. Lalu kemudian Margot mengatakan di depan umum kalau makanan yang telah dibuat oleh Chef Slowik adalah makanan yang biasa saja, tidak seperti yang dikatakan orang yang dia mengatakan makanannya tidak enak karena tidak dibuat dengan cinta. Dari awal Margot tidak nafsu melihat masakan chef karena tidak ada yang menarik. Atas kritikan itu, chef pun tertantang untuk ucapan Margot. Lalu chef menanyakan, "Apa makanan yang kamu mau? Semua ada di sini." Lalu kemudian Margot menginginkan, "Masakan aku, masakan yang biasa. Cheeseburger, sama seperti yang dijual yang di pinggir jalan." Lalu chef langsung membuatkannya. Lalu chef juga merasakan gairah memasak seperti dulu. Setelah itu, masakan pun dihidangkan. Margot merasakan kenikmatan yang tiada tara pada burger itu. Namun ia sengaja tidak menghabiskan burger itu dan ia meminta burger itu dibungkus saja untuk dibawa pulang. Lalu Chef Slowik membungkusnya dan membiarkan Margot membawa burger itu untuk dibawa pulang. Setelah itu, kembali ke para tamu. Chef mengatakan akan menghidangkan hidangan penutup sebagai hidangan terakhir di hari itu. Kemudian para tamu dipakaikan jubah yang terbuat dari marshmallow dan dipakaikan tiara yang terbuat dari coklat Belgia. Kemudian lantai juga dihias oleh saus beberapa warna yang akan terlihat indah dipandang mata. Setelah selesai, chef langsung mengambil bara api dengan tangannya tanpa alat apapun dan langsung menjatuhkannya di tengah hidangan. Lalu kita diperlihatkan Margot sedang menyantap burger tadi di sebuah kapal dan film pun selesai. Jadi, pesan yang disampaikan dari film ini adalah janganlah membayar mahal untuk sebuah hidangan roti di mana hidangan tersebut tanpa roti. Oke, sekian dulu dari Noli. Semoga terhibur. Ciao.